Oke, materi consignment, konsinyasi, ya, barang titipan yang sudah Anda kenal di materi AKM, sekilas saja, dan di AKL ini diperdalam lagi. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di materi akuntansi konsinyasi? Yang pertama, ya, pastinya kita akan belajar dulu konsep dari konsinyasi itu sendiri, ya. Yang kedua, bagaimana akuntansi untuk konsinyasi baik yang selesai atau complete consignment ataupun akuntansi untuk konsinyasi yang belum selesai atau incomplete consignment, ya. Kita masuk dulu ke konsepnya. Tadi temannya nyebut konsinyasi merupakan barang titipan, ya. Terus kita berbicara hak kepemilikannya atau perpindahan kepemilikannya, benar ya. Jadi konsinyasi ini bukan merupakan penjualan atau pembelian, ya, antara satu pihak ke pihak lain, tapi ini merupakan relokasi saja, ya, perpindahan barang saja. Oke, artinya di dalam konsinyasi ini ada dua pihak yang terlibat, yang menitipkan barang kita sebut dengan konsignor atau konsinyor atau pengamanat. Oke, pihak yang menerima titipan barang kita sebut dengan konsaini atau konsinyi atau komisioner. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsignor berarti lawannya konsaini, ya. Kalau kita bicara mengenai pengamanat berarti lawannya komisioner, ya. Oke, inilah konsinyasi. Oke, kemudian kita berbicara mengenai perpindahan hak kepemilikan. Sebenarnya barang titipan itu punya siapa? Apakah punya konsignor? Apakah punya konsaini? Ternyata ya, walaupun si konsignor secara fisik sudah mengirimkan barang dagangannya, ya, atau di sini sudah berupa barang konsinyasi kepada konsaini, barang tersebut masih menjadi pemilik, masih dimiliki oleh si konsignor, ya, sampai terjual ke pihak ketiga. Artinya, bagi pihak si konsaini yang menerima barang titipan itu bukan menjadi persediaan dia atau tidak boleh dimasukkan di dalam neraca, ya. Oke. Terus apa keuntungan dari consignment ini? Ya, keuntungan bisa diperoleh baik dari sisi konsignor atau pihak yang menitipkan barang, atau keuntungan yang diperoleh dari konsaini, pihak yang menerima titipan barang, ya. Oke, dari sisi konsignor kira-kira apa? Sama waktu kita belajar HON branch, ya. Pastinya satu, memperluas daerah pemasaran, ya kan? Contohnya apa sih, Pak? Contohnya kita sebagai konsignor, kita punya memproduksi baju, ya kan? Nah, kita titipkan ke mall A, ke mall B, ke toko A, ke toko B, ya kan? Nah, itu salah satu memperluas daerah pemasaran. Yang kedua, ya, tadi kan memperluas daerah pemasaran maksudnya gimana? Mungkin baju yang kita produksi tadi, ya, belum dikenal atau ya belum dikenal oleh masyarakat luas, ya. Harapannya dengan kita menitipkan barang ke toko A, toko B, ya kan,
mall A, mall B. Jadi baju kita bisa dikenal oleh orang banyak. Oke? Nah, itu keuntungan dari consignor. Apalagi, oke, karena di konsinyasi ini ya, nanti ada kontrak, kita sebagai consignor memiliki keuntungan, yaitu kita dapat mengendalikan harga. Ya, jadi harga baju itu kita yang menentukan. Si consignee tinggal menjualnya saja sesuai dengan harga yang disepakati. Oke, itulah keuntungan konsinyasi bagi si consignor. Oke, apalagi untuk consignee keuntungannya ya. Bagi consignee atau consignee atau komisioner pastinya itu kan bukan barang dia ya, barang orang kan, barang consignor. Artinya pertama ya, dia terlepas dari risiko tidak terjualnya produk ya. Jadi dia nggak mikirkan ya, ini mau terjual atau enggak. Harapannya harus dijual dong supaya dia nanti dapat komisi kan? Ya, tapi dia terlepas dari risiko tersebut. Kedua, ya, si consignee ya terlepas dari risiko penyusutan atau keusangan ya dari barang tersebut. Oke, kemudian terlepas dari risiko fluktuasi harga karena tadi harga dapat dikontrol oleh si consignor. Ya. Apalagi keuntungan dari si consignee pastinya modal kerja berkurang. Artinya apa modal kerja berkurang? Nah, dalam konsinyasi ini mungkin saja si consignee ketika menjual ya, dalam proses menjual ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan yang berhubungan dengan konsinyasi. Nah, nanti biaya tersebut bisa di-reimburse ya, bisa diganti kepada si consignor yang punya barang. Ya. Jadi si consignee ini hanya menjual saja. Segala biaya yang berhubungan dengan konsinyasi nanti diganti oleh si consignor. Oke. Nah, itu keuntungan konsinyasi baik dari sisi consignor maupun dari sisi consignee. Oke. Nah, kemudian apa saja sih hak dan kewajiban dari si consignee ini? Oke. Kita mulai dari haknya ya. Tadi kan dia mau menjual ya barang titipan dari consignor. Segala biaya yang berhubungan dengan konsinyasi ya, nggak mau dong si consignee menanggungnya ya, ditanggung nanti atau di-reimburse oleh si consignor. Seperti apa? Seperti ongkos angkut, biaya ongkos angkut, asuransi, pajak, ya, biaya penyimpanan, ya kan? Biaya penanganan, perbaikan, dan garansi. Nah, ini biaya-biaya ini nanti dibayar dulu ya oleh si consignee, nanti di-reimburse kepada si consignor. Ya. Kemudian karena si consignee atau consignee ini menjual, pastinya dia berhak atas komisi ya. Berhak atas komisi penjualan konsinyasi ini ya. Oke, ya nanti kalau ada apa biasanya si consignee berhak menawarkan jaminan perbaikan ya atas barang konsinyasi ya atau bisa kita sebut dengan garansi. Nah, tapi ini nanti tergantung lagi di kontraknya ya, perjanjian antara si consignor dan consignee. Oke, itu dari hak dari consignee. Bagaimana obligation atau kewajiban consignee? Pastinya barang yang sudah dititipkan itu dijaga baik ya oleh si consignee. Jangan dibiarkan saja ya, tapi memang dirawat barang titipan tersebut. Kemudian
barang konsinyasi ini harus dipisahkan sama barang punyanya si konsaini, ya. Jangan tercampur. Oke, berikutnya kewajiban dari konsaini pastinya menjual barang konsinyasi pada harga yang telah ditentukan oleh si konsainor. Kalaupun harga tersebut tidak tercantum dalam kesepakatan, ya, si konsaini harus menjual barang konsinyasi pada harga yang terbaik, ya. Artinya tidak terlalu mahal. Oke. Ya, seperti ini. Dan pada akhir periode nanti si konsaini harus membuat laporan secara berkala atas hasil penjualan, ya. Seperti apa nanti laporannya? Nanti kita lihat. Oke. Berikutnya kita masuk ke akuntansi untuk konsinyasi. Yang pertama, ya, akuntansi untuk konsinyasi selesai atau complete consignment, ya. Nah, yang dikatakan complete consignment itu begini. Contoh, ya, konsainor mengirimkan barang konsinyasi 100 ke konsaini, ya. Ternyata si konsaini baik konsaini maupun konsainor sebelum membuat laporan barang yang tersebut sudah terjual semuanya. Paham, Nak? Ya, itu disebut dengan selesai. Ya. Atau berhubungan utang piutangnya sudah selesai. Ya, itu disebut dengan akuntansi untuk konsinyasi selesai. Oke. Bagaimana pencatatannya untuk transaksi konsinyasi ini? Ada dua metode, ya, bisa kita sebut dengan metode. Ada transaksi konsinyasi dicatat terpisah dengan penjualan reguler, ada transaksi konsinyasi dicatat tidak terpisah atau digabung dengan penjualan reguler, ya. Oke, jadi untuk metode akuntansi konsinyasi, ya, baik dari sisi si konsainor maupun konsaini ada dua. Yang pertama, transaksi konsinyasi dicatat terpisah atau separately. Yang kedua, transaksi konsinyasi dicatat digabung, ya, atau not separately. Ya, bedanya apa separately sama not separately? Ya, mari kita bahas, ya, sebelum kita masuk ke soal. Intinya, ya, kalau menggunakan metode separately atau dipisah, ya. Dipisahnya maksudnya penjualan konsinyasi sama penjualan reguler itu dipisah, ya. Jadi nanti ketahuan berapa laba konsinyasi, berapa laba reguler, ya. Itu disebut dengan terpisah. Oke. Nah, di sini menggunakan akun khusus. Bagi si konsaini menggunakan akun khusus namanya consignment in atau barang komisi. Ya. Sedangkan dari pihak konsainor menggunakan akun khusus namanya consignment out. Ya. Oke. Bagaimana perlakuan consignment in dan consignment out? Nah, kita masuk dulu yang konsaini, yang consignment in. Akun ini digunakan untuk mencatat semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi dan nantinya akan dikreditkan secara penuh atas hasil penjualan konsinyasi. Di semua beban dengan transaksi konsinyasi. Contoh, ya, konsaini membayar biaya angkut, maka didebit consignment in pada cash, gitu ya. Atau si konsaini membayar biaya
apa namanya, sewa, umpamanya sewa gedung ya, sewa persediaan gudang ya, berarti consignment in pada cash ya. Atau nanti kalau consignment in itu dikredit ketika si consignee berhasil menjual barang konsinyasi. Kan kas pada sal kan seharusnya ya. Kalau terpisah berarti cash pada consignment in. Nah, gitu artinya ya. Jadi ini akun sementara saja. Komisi atau keuntungan penjualan konsinyasi akan ditransfer dari consignment in ke rekening pendapatan terpisah. Jika ada sisa di dalam akun consignment in, berarti masih ada utang kepada consignor yang harus diselesaikan. Ya, contoh ya, tadi disuruh jual 100 barang konsinyasi dengan harga 10. Ternyata si consignee berhasil menjual seluruhnya. Berarti kan komplit ya. Ya, berarti 100 kali 10 kan 1000 ya. Tetapi dari 1000 itu ketika dia membuat laporan, bukan 1000 yang dikasih uangnya ke si consignor, bisa saja dikasihnya uangnya 700 ya. 300-nya masih ada di consignee. Ya, jadi itu masih ada utang piutang. Oke, nanti kita contoh soalnya bagaimana kita implementasikan. Oke, dari consignor tadi kan dia menggunakan akun khusus consignment out ya. Nah, akun ini didebitkan untuk transaksi yang menyangkut semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang konsinyasi maupun semua biaya-biaya lainnya. Sama tadi ya, kalau ada biaya angkut, soalnya kan freight out pada cash ya, dicatat oleh si consignor ini ketika dia memisahkan catatannya, berarti consignment out pada cash ya. Oke. Akun ini juga akan dikreditkan ketika terjadi penjualan barang konsinyasi yang dilakukan oleh consignee. Keuntungan atau kerugian dari penjualan barang konsinyasi dicatat dengan mendebit saldo consignment out dan mengkredit consignment income. Nah, sama dengan HON brands, nah ya, yang mengaku kalau brands kan dia kalau dia rugi berarti kan nyatanya HO pada income summary, betul nggak? Ya, Yep. sedangkan si HO akan mengakui rugi laba dari si cabang tersebut. Nah, di sini di consignor dan consignee ya, yang mengakui laba rugi itu hanya si consignor. Jadi akun consignment income itu hanya ada di pembukuan consignor. Ya, sedangkan si consignee itu dia cuma membuat laporan penjualan saja. Berapa yang dijual ya, beban apa saja yang dikeluarkan, terus kasnya berapa yang terlampir. Oke. Contoh seperti ini. Oke. Ini untuk yang pertama ya, akuntansi untuk selesai. Ini ada consignee si toko Rijal, ada consignor si PT Konita. Konita pada tanggal 6 Juni mengirim 10 set produk ke toko Rijal sebagai barang konsinyasi. Harga jual $85 per set, di mana biaya produk $50 per set. Oke. Oke, sekarang kita masuk yang yang terpisah dulu ya. Kalau terpisah kan tadi ada akun khusus ya, bagi si consignee menggunakan consignment in, sedangkan bagi si consignor menggunakan consignment out. Oke, nah ini pada saat mengirim barang dari consignor ke consignee, si consignor akan mencatat consignment out pada merchandise shipment, atau boleh Anda jurnal consignment out pada inventory. Bisa dipahami ya? Nah, angka ini sebesar cost ya, bukan harga jual. Oke,
Ini pada saat pengiriman, si consignor akan mencatat consignment out pada inventory sebesar cost-nya. Berapa? 10 set. 10 set itu berapa cost-nya? 50. Berarti 500. Dari sisi consignee, dia nggak di jurnal. Memorandum, no entry. Ya, artinya apa nih Pak? Artinya ya si consignee ini hanya mengarsipkan saja atau membuat tanda terima barangnya sudah diterima gitu loh, ya. Nggak di jurnal. Oke? Tapi bisa juga di jurnal, ya. Bisa juga di jurnal, tapi nanti ketika ada penjualan harus dibuat jurnal pembalik. Ya. Oke. Nanti ketika dijual harus dibuat jurnal pembalik. Nah, Anda bisa menjual, bisa nggak menjurnal ya. Jadi di sini si consignee ya akan membuat memorandum atau tanda terima ya atas pengiriman barang dari si consignor. Pengiriman barang oleh konsinyur akan dicatat oleh konsinyii di dalam buku jurnal sebagai memorandum atau di dalam buku terpisah yang dikhususkan untuk mencatat transaksi penerimaan barang konsinyasi. Kadang-kadang penerimaan barang konsinyasi ini juga di jurnal oleh si konsinyii dalam memorandum entry dengan mendebit merchandise on consignment dan mengkredit consignment receipt. Bila barang yang terjual, maka memorandum entry tersebut di jurnal balik atau di reverse. Oke. Jadi supaya lebih amannya Anda membuat aja no entry di sini, memorandum, supaya nanti di akhir tidak perlu di jurnal lagi ya ketika penjualan. Oke. Clear ya ketika barangnya sudah dikirim? Kemudian biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh consignor. Nah, ini berarti ketika si consignor ngirim barang ke consignee, ada biaya angkut kan? Nah, kalau dia terpisah, dicatatnya consignment out pada freight out 60. Kenapa seperti itu, Pak? Oke, dasar dari jurnal ini, pertama, ini kan menjurnya freight out pada cash kan, sebenarnya benar nggak? Freight out pada cash 60. Freight out itu bagian apa kira-kira? Bagian expense kan, selling ya? Bukan masuk ke harga pokok kan? Iya, Pak. Ya. Jadi pertama itu freight out pada cash ya. Kemudian karena dia terpisah ya kan, consignment out pada freight out. Ya, pertama itu jurnalnya kan freight out pada cash ya. Baru kemudian consignment out pada freight out. Ya, itu dasar dari mana asal jurnal ini. Oke. Jadi ketika ada biaya pengiriman barang oleh si consignor akan mencatat consignment out pada freight out. Sedangkan dari si consignee nggak dicatat ya. Kan yang dikeluarkan siapa yang mengeluarkan biaya? Mengeluarkan kas. Kan si consignor ya, bukan si consignee. Oke, kemudian di antara tanggal 6 Juni sampai 20 Juli beban-beban yang ditanggung oleh consignee yang nanti akan dimintakan penggantian kepada consignor sebesar 25 ya. Jadi ada beban-beban ya untuk seluruh berapa ini? Untuk 10 set ini Nak ada biayanya berapa? 25. Bagi si consignee akan mencatat kan beban pada kas kan seharusnya ya. Karena dia terpisah berarti consignment in pada cash. Ya, kasnya keluar. Nanti ini di reimburse oleh si consignee kepada consignor. Di pihak si consignor tidak di jurnal. Oke. Di antara tanggal 6 sampai 26 Juni 20 Juli ya, consignee berhasil menjual 10 set dengan harga 85 per set. Consignee berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Oke, berarti dari si consignee karena dia berhasil menjual akan mencatat cash pada consignment in. Berapa? 85 dikali 10. Dikirim 10, dijual 10 kan? Selesai ya akuntansinya. Oke, kemudian si consignor nggak nyatat.
ya, karena ini transaksi si consignee. Kapan dicatat oleh si consignor beban sama penjualan ini? Ketika si consignee memberikan laporan kepada si consignor di akhir periode. Kan dia nggak tahu tuh si consignor kan, nanti dicatat ketika di akhir periode si consignee nerima laporan. Si consignor menerima laporan. Oke, ada komisi 20% dari harga jual. Ya, berarti 20% dari 850. Oke, kita jurnal consignment in pada consignment income 170. Bagi si consignor tidak di jurnal. Oke, sudah selesai semua transaksi konsinyasi ya. Sekarang saatnya si consignee melakukan penyerahan hasil penjualan kepada consignor ya, atas hasil penjualan dari consignee. Ya, kita jurnal consignment in pada cash 655. Jadi kasnya 655. Kenapa kasnya 655, Pak? Tadi kan bukannya di penjualannya 850 ya? Iya, tapi kan 850 ini masih gross kan? Tadi kan ada hak dan kewajiban si consignee. Katanya di beban bisa di reimburse, ya kan? Dari 850 ini berapa bebannya yang di reimburse? 25. Berapa itu? Berarti 850 kurang 25 dapat 825. Si consignee ini kan berhak atas komisi kan? Dia kan nggak kerja sukarela, ya. Oke, berarti dia ada komisi, dikurangi sama komisi yaitu 170. Dikurang lagi 170. Jadi kas yang ada di consignee yaitu 655 ya. Diberikan ke consignor. Ya, maka kasnya berkurang 65. Nah, pada saat laporan diterima oleh si consignor ya, pada saat tersebut si consignor membuat jurnal dan mengakui income ya. Bagaimana? Berarti karena tadi si consignee kasnya di kredit 655, berarti bagi consignor dia nerima kas dong 655, ya kan? Nah, ini sebenarnya ada dua jurnal ya. Di consignee ini consignment in pada cash 655, di consignor boleh cash pada consignment out 655. Itu kita sebut dengan net settlement ya, penjelasannya bersih ya. Atau kalau dia gross ya, consignment in pada cash 655, kemudian bagi si consignor cash-nya 655, kemudian di kreditnya consignment out 850, ini sebesar penjualan ya. Kemudian selisihnya merupakan beban-beban atau reimburse dari si consignee, yaitu 195 tadi ini. Dari mana angka 195? Yaitu 25 beban-beban dan 170 komisinya. Akunnya consignment out. Ya. Kemudian berapa rugi laba dari konsinyasi? Nah, kita hitung. Penjualannya kan 850, ya kan? Cost-nya berapa? 10 set tadi kan 500 ya. Dikurangi COGS-nya 500. Dikurangi charge by consignee atau beban yang dibebankan oleh consignee, yaitu komisi dan beban lainnya, yaitu 195. Kemudian charge by consignor, ya, pembebanan oleh si consignor, yaitu apa saja? Biaya angkut 60. Jadi ada 95 income-nya. Kita jurnal consignment out pada consignment income 95. Oke, sesimpel itu. Berikutnya, sekarang bagaimana transaksi konsinyasi itu not separately, tidak dipisahkan atau digabungkan penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler. Artinya berarti baik dari pihak si consignee maupun dari pihak si consignor tidak menggunakan akun khusus lagi, yaitu akun consignment in dan akun consignment out, karena sudah digabung ya transaksinya. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, langsung soal yang sama. Pada saat dikirim ya dari consignor ke consignee akan di jurnal
oleh si konsignor dan konsini ya itu memorandum, bukan di jurnal ya, maksudnya no entry ya, sama-sama memorandum. Tadi kan kalau dia terpisah kan consignment out pada inventory kan tadi consignor ya, sedangkan dia kalau digabung ya dua-duanya memorandum. Oke. Kemudian biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh konsignor, berarti dari pihak konsignor nggak di jurnal dong. Ya, dari konsignor itu di sini kelihatan tidak di jurnalnya, ya. Kelihatan tidak di jurnal. Sebenarnya ada angkanya, ada jurnal sebenarnya ya. Breakout pada cash. Paham ya? Karena digabungkan. Ya, digabung biaya angkut yang konsinyasi sama regular menggunakan satu akun yang breakout pada cash ya. Tapi kalau di sini Anda kosongkan juga nggak apa-apa. Ya. Tadi kan kalau dia terpisah kan tadi judulnya apa? Consignment out pada breakout kan? Nah, ini no entry juga nggak apa-apa. Oke. Oke, tadi sudah jelaskan ini. Kemudian beban-beban yang ditanggung oleh konsaini ya. Si konsaini akan mencatat konsignor pada cash. Sedangkan bagi pihak konsignor nggak dicatat. Ya, tadi kan kalau separately si konsaini tadi apa tadi jurnalnya kalau separately? Consignment in pada cash kan 25? Ya. Iya, Sedangkan kalau not separately konsignor pada cash, ya. Artinya apa nih Pak? PT Konita ini konsignor. Artinya ini utang Konita, ya. Utang ke Konita berkurang. Itu artinya ya. Boleh Anda buat utang Konita pada cash atau PT Konita pada cash. Boleh. Kemudian ketika penjualan, nah ketika penjualan berarti ini transaksinya punya konsign ini aja. Si konsignor tidak ada, ya. Dijual berarti cash pada sales 850, purchase pada purchase COGS pada consignor 680. Artinya apa, Pak? Artinya ya ketika kita menggunakan not separately ya kita penjualan tersebut langsung ditandingkan dengan COGS atau purchase. Kalau kita menggunakan periodik berarti purchase. Ya, kalau kita menggunakan perpetual berarti COGS. Cash pada sales 850, ya. Kemudian dari mana angka 680 ini? Yaitu ini harga jual setelah dikurangi dengan komisi. Nah, tadi berapa komisinya nih 20% dari 850 kan 170 kan? 850 dikurangi 170 berapa? Yaitu 680. Ya, 680 atau ya ini merupakan COGS atau harga pokok oleh si konsaini. Tadi kan dia 100% nih kalau menjual. Kemudian kan dia dapat komisi kan 20%. Sama aja kan dengan harga pokoknya 80% kan? Ya, 80% dari 850. Jurnalnya purchase pada consignor 680 kalau kita menggunakan periodik, kalau kita menggunakan perpetual, COGS pada consignor 680. Ya, sedangkan tadi yang separately, tadi apa jumlahnya separately? Cash pada consignment in, gitu kan? Kemudian ada komisi kan catatannya? Menerima komisi, yaitu consignment in pada consignment income. Nah, kalau dia not separately, nggak ada lagi jurnal untuk komisi, dia langsung di sini, ya. Oke, nah ketika komisi not separately tidak perlu di jurnal, ya, karena sudah masuk ke sini, nak, udah net, ya. Kemudian penyerahan hasil penjualan, ya, sama ya. Consignor pada cash 655. Tadi kan kalau separately consignment in pada cash. Ya. Kemudian dari sisi consignor ya, cash 655 ya. Freight 25, commission expense 70, sales 850. Tadi kan kalau dia separately 655 cash, consignment out-nya 195, sell apa? Consignment out lagi 850. Tapi kalau digabung pencatatannya ya kita jabarkan. Freight 25, commission expense 70 dan sales 850. Oke. Kemudian
Di sini baru ada di sini seharusnya income ya. Kalau dia menggunakan perpetual ya, di sini ada COGS pada inventory 500 ya. Kalau dia perpetual, kalau dia produk ini nggak perlu. Oke? Nah, untuk income-nya ya, untuk income-nya tadi udah ya, sebesar tadi berapa income-nya? Mana dia? Ya, sebesar 95 ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke incomplete consignment ya, yang nggak selesai. Contoh tadi dikirim barang 100 tapi baru terjual oleh si consignee 80 ya, berarti masih sisa 20. Nah, itu kita sebut dengan incomplete consignment. Oke. Sama ada terpisah dan tidak terpisah, separately dan not separately. Ketika kirim barang sama jurnalnya ya, memorandum consignee, si consignor, consignment out pada inventory atau merchandise shipment ya. Kemudian biaya pengiriman sama tadi ya, tidak sama. Yang tidak sama di mana, Pak? Nanti di akhir laporan ya. Ini masih sama. Ini memorandum ya. Sorry. Ya. Consignment out, inventory. Oke, beban-beban yang dikeluarkan ya. Ini salah ya. Ini consignment in pada cash harusnya ya, kalau terpisah ya. Tapi kalau tidak terpisah, consignment pada cash. Oke. Kemudian ketika berhasil dijual, ternyata dijualnya berapa? Yaitu 6 dari 10. Ya kan? Berarti cash pada consignment in 510. Dari mana? 6 dikali 85. Oke, kemudian dapat komisi berapa? 20% dari 510. Ya, consignment in pada consignment income 102. Ya, kas yang diberikan berapa? Oke, tadi berapa dijual? 510. Kemudian bebannya berapa? Ini bukan konita ya, ini consignment in. Ya, kurangi 25. Kemudian dikurangi sama komisi 102, yaitu 383. Nah, dari pihak konsignor gimana, Nak? Nah, ingat ya, ini nggak selesai. Berarti ada 4 set lagi yang belum terjual. Ya, berarti ada namanya biaya yang ditangguhkan. Oke. Cash-nya berapa? 383. Consignment out-nya sebesar penjualannya 510. Consignment out-nya berapa? 127. Ya. Dari mana 127 ini? Yaitu tadi 102 ditambah dengan 25. Ya. Baru kita mengaku income-nya consignment out pada consignment income 57. Dari mana 57 ini? Nah, coba Anda perhatikan. Nah, tadi berapa dijual tadi, Nak? Dijual kan 6. 6 dikali berapa? 6 dikali 85 berapa penjualannya? 510 kan? Ya, 510. Cost-nya berapa? Cost-nya kan 10 set ini kan 500, tapi terjual berapa? 6. 6 dikali 50? 300. Berarti dikurangi 300. Ketemu 210 kan? Nah, kemudian beban 25 ini kan untuk 10 set, Nak. Ya kan? Beban oleh consignee kan? 10 set. Nah, 10 set. Berarti yang terjual berapa? Tadi 6 kan? Berarti 6 dibagi 10 kan 6/10 dikali 25. 15 dong yang kita kurangkan ya. Berarti 210 dikurangi 15. Ketemu 195 ya. Nah, kemudian tadi sini ada biaya angkut oleh si consignor 60. 60 ini dari mana? Untuk 10 set kan? Iya, Pak. Untuk 10 set. Berarti untuk
6 berapa itu? 60 dikali 6 dibagi 10, 36 kan? Iya. Oke ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Supaya ketemu angka 57 ini. Tadi kan awalnya di berapa? Komisinya. Komisinya. Berapa di komisinya? 102. Ya, ketemu 57. Kita ulang lagi ya, supaya paham. Tadi berapa tadi penjualnya? 6, 510. Ya kan? Cost-nya berapa 6 dari 500? Yaitu 300. Dikurangi 300, ketemu 210. Ya kan? Dikurangi komisi itu berapa? 102. Dikurangi 102. Kemudian beban yang 25 ini kan untuk 10 set. Untuk berapa? Untuk 6 berapa ini? Untuk 6 set. 15 kan? Dikurangi 15. Kemudian consignment out ini yang freak out 60. Untuk apa namanya? Untuk 6 berapa? 6 set. Dikurangi 3, 6 ya, ketemu angka 57. Oke, consignment out pada consignment income. Oke, itu yang terpisah ya. Sekarang yang not separately, tidak terpisah. Ya, ketika dikirim memorandum ya. Oke, ketika ada di pengiriman boleh no entry ya, atau ini boleh di pihak consignor Anda tulis breakout pada cash juga boleh ya. Kemudian beban-beban ditanggung oleh consignee ya, ini kebalik ya. Ini seharusnya si Konita ya, Konita pada cash, bukan consignment in ya. Karena ini not separately ya, 25. Kemudian ketika berhasil dijual oleh si consignee, cash pada sel 510 ya, purchase atau COGS pada si consignor 48. Dari mana 48 ini? 80%-nya kan dari 510, benar nggak? 510 kali 0,8, 48-nya ya, atau setelah dikurangi sama komisi. Ya, berarti ketika komisi nggak di jurnal dong, ya, bagi si consignee. Oke, kemudian kas yang diberikan, consignor pada cash 383. Oke, nah ini yang perlu Anda cek sini, Anda lihat. Oke, di sini pada akhir periode ya si consignor sudah menerima laporan ya, maka kasnya diterima 383, debit, kreditnya sales 510. Tadi kan 127 kan di sini consignment out-nya kan? Kita jabarkan di sini di mana aja. Oh, yang freight-nya berapa? 15, yang dari 25 tadi nak, ya, 15. Kemudian commission expense-nya 102. Kemudian tadi ada freight ya, apa, biaya angkut oleh si consignee kan tadi berapa di freight 25 kan oleh consignee? Ya. 6-nya 15 diakui ya, yang 10-nya masih ditangguhkan, deferred ya, masih tangguhkan. Kita akunnya merchandise on consignment 10. Oke, berikutnya merchandise on consignment pada income summary ya. Income summary-nya berapa? 200. Nah, ini kalau kita perpetual baru dibuat COGS pada inventory ya. Tapi kalau kita periodik nggak usah buat ini, cukup membuat ini aja ya, merchandise on consignment pada income summary. Oke. Berapa ini 200 ini? Dari 10 yang dikirim, 6 terjual. Berarti sisa berapa? Sisa 4 kan? 4. Nah, kalau 4 kan sama kita jurnal inventory pada income summary. Adjustment-nya, betul nggak? Ya, Ya. Di sini merchandise on consignment pada income summary sebesar 200. 4 dikali 50 ya, 200. Kemudian tadi ada biaya angkut oleh si consignor 60, tapi kan cuma 6. Ya, yang 4-nya berapa? 4-nya masih ditangguhkan, yaitu 24 break out-nya. 4/10 kali 60, 24. Nah, ini lebih jelasnya ya, analisis pembebanan biaya. Analisis pembebanan biaya. Oke, ini tadi 10 produk, ini 6 produk, ini 4 produk yang sisa. Tadi COGS-nya barangnya cost-nya 500, terjual 300, sisanya 200 ya. Pengiriman atau freight out-nya 60 untuk 10 produk, sedangkan untuk 6 produk 36, 4 produk masih ditangguhkan 24 ya. Kemudian pembebanan oleh si consignee ya,
Break in tadi 25, tapi diakui dulu 15, sedangkan yang ditangguhkan 10. Komisinya proporsional ya, berapa yang dijual ya, berapa yang dijual berarti segitu atau sekian persen dari penjualannya. 102. Oke. Nah, ternyata berarti ini 234 ini merupakan nilai persediaan barang konsinyasi. Ya, nilai persediaan barang konsinyasi. Nah, ini kalau kita buat di account-nya seperti ini nanti munculnya ya. Ini saldo yang 4 set itu 234. Oke. Kemudian Pak, gimana kalau ada retur? Nah, kalau retur ya contohnya tadi dikirimkan 10 set oleh konsainer kepada konsaini ya kan? Ternyata ada 2 barang yang udah nggak zamannya lagi atau udah kuno ya. Contoh gitu ya. Berarti dikirimkan lagi dong dari konsaini ke konsainor ya. Oke, berarti kalau dikirimkan ada apa namanya? Ada lagi dong biaya kirimnya. Ya kan? Nah, berarti nanti bagaimana perlakuannya? Bagi si konsen ini kan dia mengakui sebagai beban, nanti di reimburse biaya kirimnya, betul nggak? Ya, sedangkan bagi konsainor gimana? Oke, dibalik lagi jurnal tadi. Tadi kan dia nyatatnya consignment out pada inventory. Nah, ketika dia dibalikin berarti inventory pada consignment out dan membebankan biaya kirim oleh konsaini kepada consignor. Oke, nanti di contoh soal lebih jelas. Oke, ini materi konsinyasi ya. Halo? Iya, Pak. Nah, terus Pak, gimana ya kalau 4 barang tadi itu, ya kan itu kan masih di konsaini kan? Ya, tergantung nak jenis barangnya ya. Bisa saja nanti 4 itu dijual lagi oleh si konsaini ditambah barang-barang baru lagi oleh si konsainor kan? Atau 4 itu ditarik lagi oleh si konsainor diganti barang baru ya. Oke ya. Itu contoh apa namanya? Itu materi konsinyasi ya. Sampai sini ada yang bertanya atau masih bingung? Contohnya Pak di Gramedia itu bisa konsinyasi nggak menurut Anda? Toko buku Gramedia. Iya ya. Publisher nitipin bukunya ke toko Gramedia kan? Itu salah satu contoh konsinyasi. Atau Anda sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa kan kalau Anda offline jual gorengan ya, betul nggak? Apa sih namanya itu? Danusan, Danus. Nah, danusan gitu kan? Itu juga konsinyasi. Nanti Anda titipkan ke kantin gitu kan? Bagi hasil sama tukang kantinnya ya. Kan yang Iya, beli kan nggak hanya kelas Anda, bisa kelas lainnya kan? Itu juga konsinyasi, titipan ya. Jadi kita sederhana aja simpelnya. Sederhana contohnya ya, konsinyasi. Oke, mungkin setelah ada soal ini yang Anda bertanya, coba lihat contoh soal di LMS, kita bahas bareng-bareng ya. Kita mulai dulu dari si Duncan. Ada soal Duncan? Oke. ada, Pak. Dibaca dulu 2 menit. Saya cek dulu kuis Anda. Banyak telat ya? Always ya. Cuma bikin laporan doang kan kuisnya?
Siapa konsainornya di sini? Si Duncan? Ya. Iya. Ada, Pak. Siapa konsaininya? Victory. Victory. Apa barang konsinyasinya? Kulkas. Kulkas atau lemari es. Ya. Berapa dikirim oleh si konsainor, si Duncan? 10. 10. Ya. Dari 10 itu berapa tersisa? Apakah terjual semuanya? Enggak. Enggak. Oke, berarti sini ada 2 bulan ya? Iya, Pak. Juli dan Agustus, ya, dikirim di bulan Juli. Di bulan Juli sisa berapa, Nak? Sisa 6. Sisa 6, berarti terjual 4 ya? Iya. Iya, Pak. Kemudian di bulan Agustus, 6 tersebut terjual semua enggak? Enggak. Oke, terjual 3 ya, sisa 3. Ya, oke, di situ mungkin typo ya, itu on hand-nya 3 ya. Oke? Oke, berarti ini complete apa incomplete? Uncomplete. Incomplete. Nah, itu namanya Anda mengidentifikasi ya. Sekarang Anda lihat laporan tersebut, Nak. Di bulan Juli. Kan dia terjualnya berapa? 4 ya? Iya. Artinya 280, 120. Oke, seharusnya dikirim uangnya berapa, Nak? 910 kan? Betul nggak? Di bulan Juli itu. Yang tabel itu tabel di bulan Juli, laporan penjualan. Lihat, Iya, Pak. ya kan? Kan 4 buah kulkas, 1120. Biaya yang direimburse apa aja? Yaitu 150 dan 60 kan? 210 ya? Iya. Oke, kemudian apa lagi situ? Uang yang terlampir berapa? Saldonya kan 910 ya, betul nggak sih? 910. Iya. Tapi yang dikirimnya ke kontainer berapa? Baru 60 kan? Iya. Berarti dia masih ada dong kas di namanya di konsaini 850. Ya kan? Iya. Iya, Kira-kira Pak. itu apa itu? Utang bagi si Konsaini. konsaini, piutang bagi si Konsainer. konsainer. Oke. Di bulan Agustus gitu juga ya? Iya, Pak. Ya. Jadi ini transaksinya banyak ya, Nak. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa jadi nanti ada uang muka. Tahu down payment DP? Ya kan? Ya, biasanya nanti si Duncan ngirim barang 10 kulkas, ya kan? Nah, si konsa ini untuk 10 kulkas itu baru DP-nya katanya. Paham soalnya? Ya, baru DP-nya. Berarti bagi si konsainer nanti dia nerima DP, kas pada advance from si Duncan. Bagi si konsa ini berarti dia bayar DP, kasnya dikredit. Advance to Duncan, gitu ya. Nah, kita bahas satu soal ini supaya Anda nggak bingung. Oke, sudah kelihatan Excel saya? Belum, Pak. Sudah? Sudah. Oke, nah dimintanya metodenya apa, Nak? Separately atau not separately? Yang satu not separate. Yang satu disatukan, Pak. Oke, yang mana tuh? Mana dia? Membuat jurnal diperlukan pada buku komisioner. Tadi apa tadi komisioner itu? Konsaini ya? Konsaini dia pakai digabungkan. Sedangkan konsainer Dipisah. Terpisah. dipisah. Nah, bisa seperti itu untuk ujiannya ya. Yang satu digabung, yang satu dipisah. Ya. Oke, kita masuk di sini si konsainor. Ya, boleh di sini konsaini dulu. Konsaini book ya. Di sini konsainor.
book. Nah, kita lihat. Ini saya besarin dulu. Oke. Transaksi pertama apa itu? Kira-kira, Nak? Pada saat pengiriman ya? Iya, Bikin Pak. tanggal berapa? 3 Juli. Ya. 3 Juli. 3 Juli ya. Ini pengiriman barang. Oke. Kira-kira apa bagi konsa ini? Ini apa nih? Separately ya? Apa ini? Not separately. Not separately. Not separately. Yang ini separately. Oke. Apa judulnya? Berarti sini memorandum atau no entry ya. Bagi consignor kalau separately apa judulnya, Nak? Consignment out. Consignment out. Inventory. Oke, consignment out ya. Pada inventory ya, boleh. Berapa? Yaitu sebesar cost-nya berapa tadi? Berapa dikirimnya? 10 ya. 10 dikali cost-nya 196. 196. Oke. Ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Ini boleh inventory, boleh merchandise, shipment ya, boleh ya. Tanggal berapa lagi tuh? Menurut Anda, secara kronologis. Udah nerima barang, apalagi dia? Berarti dia menjual kan? Iya, Pak. Jualnya tanggal berapa jualnya? 7 sampai 31 Juli. Ya, penjualan. Apa judulnya bagi konsa ini? Cash on sales. Cash on sales ya. Apakah benar cash on sales? Nah, lihat bulan Juli. 4 buah kulkas seharga 400.600 ya. Penjualan dilakukan oleh Victory secara kredit. Berarti bukan cash kan? Benar nggak? Oh iya, Pak. Nah, di sini ditentukan nggak, Nak, harga jualnya, Nak, oleh si consignor? Ditentukan kan berapa? 280. 80. Tapi diberi wewenang atau kebijakan oleh si consignee bisa dijual di atas harga itu, ya. Kenapa? Karena sini nggak ada komisinya kan, benar nggak? Ada nggak sih 20%, 10% komisinya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, si consignee dia menjualnya berapa satu kulkas? 400, bukan 280, ya. Oke, berarti si consignee akan menjurnal account receivable pada sales atau consignment. Pada sales. Kenapa? Karena dia not separately. Ya kan? Nah, ini Anda sering balik ya, hati-hati ya. Berapa? Yaitu 400 dikali 4 ya, 1.600. Oke. Berikutnya, bagi si siapa namanya? Bagi si kontainer ada jurnalnya enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, sekarang apa lagi, Nak? Tadi udah dijual 4, apa lagi tuh? Biaya-biayanya itu biaya apa di sini? Ada berapa biaya di sini? Ada sebesar 150 dan 60 ya. Ada 210 kan biayanya ya? Iya, Pak. Oke, sebelum biaya tersebut sini akan kita menggunakan no separately ya. Berarti sini ada komisi kan, Nak?
Ya. Kalau komisi itu kan langsung ke purchase atau COGS kan? Iya. Nah, kita pakai produk aja. Sini purchase pada apa? Si Duncan, benar nggak? Iya. Iya, Pak. Berapa? Nggak ada persentase di sini. Berarti yang ini ada 120 kali 4, Pak. 1.600 dikurangkan dengan 4 dikali 280 kan? Iya. 480 ya? Atau salah saya? Coba Anda cek. Bener, Pak. Benar apa salah? Salah. Ayo, sampai benar. Sampai bisa jawab. Berapa COGS-nya atau purchase-nya? Yang dari 4 ini, Nak. Berapa Nadia? 1.120. 20. Dari mana? Dari 4 kali 280. Iya, itu cost-nya ya atau purchase-nya. 4 dikali 280 ya. Jadi berapa komisinya? Ya 480 itu komisinya ya kan? Tapi kan bukan komisi kita kata sini, benar nggak? Ya. Iya, Pak. Oke, bagi si konsignor nggak di jurnal ya. Oke, kemudian biaya, tadi apa biaya apa di sini? Kita masukkan di sini Duncan, karena dia not separately ya, Duncan pada cash. Berapa? 210. Oke, bagi si konsignor tidak ada. Oke, kemudian di bulan Juli apa lagi? Ada penagihan nggak? Penerimaan piutang ya? Ada. 750. Berarti cash pada account AR. receivable ya, sebesar 750. Udah. Itu di bulan Juli. Ya. Sekarang untuk apa namanya penyerahan hasil? Penyerahan hasil? Anda lihat di sini. Kira-kira Anda lihat laporan itu berapa laporannya, Nak? Yang dikirim uangnya berapa? 60. 60. Berarti apa jumlahnya kalau dia not separately? Duncan pada Cash. cash sebesar 60. Ya. Oke, itu di bulan Juli. Sedangkan di consignor book nerima cash dong. Cash berapa? 60. Tapi si consignor ini dia kan separately ya. Benar nggak? Iya. Mas ini ada consignment. Oh. Oke, consignment out. Reimburse-nya di kan reimburse siapa namanya? Si consignee. Jadi juga ada consignment out. Ini sebesar penjualan. Berapa penjualan tadi penjualannya? Penjualannya tadi kan 4 dikali 280 kan harga yang ditetapkan oleh si consignor ya. Oke, berarti ini selisihnya berapa ini? Ada sisi berapa sini, Nak? 120 kurang 120 dikurangi 60 berapa? 1060. 1000 berapa? 1120 kurang 60 1060 ya. Nah, 1060 itu dari mana itu angkanya? Tadi bebannya berapa bebannya? Oke, ini kan 210 kan? Iya. 210. Oke. Kemudian di sini apa lagi kira Nak selisihnya itu? 1060 dikurangi 210 ada 850. Apa 850 tuh? Coba Anda lihat laporannya. 850 itu kan kas yang belum dikasih ke konsignor kan? Iya, Pak. Kira apa akunnya?
Receivable. Iya, account receivable ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Ini 850. Seharusnya si consign itu ngasihnya berapa? 910 kan? Tapi baru dikirim 60, sisanya piutang 850. Nah, ini beban-bebannya ya. Oke, sekarang kita mengakui income atau loss. Jurnalnya apa? Consignment out pada consignment income ya. Kalau dia laba atau rugi dia kebalik ya. Berapa angkanya menurut Anda? Ada yang bisa? Oke, kita buat bantuan di sini, boleh ya. Salesnya berapa nak tadi? Dari 10 itu. 4 kan? Iya. 4 kali 280. 1120. Oke, cost-nya berapa? Cost-nya. 84. Oke, ini ya, apa namanya? Boleh container chart kita buat sini ya. Beban yang oleh sini ya. Oke, berapa cost-nya tadi? 4 dikali 196. 196. Oke, apalagi kira biayanya? Ada biaya angkut nggak? Oleh si ini. Siapa namanya? Oleh si konsainorna. Ada, Pak. Ada? Nggak ada ya? Oke. Kemudian dari beban si konsa ini berapa? 210. 210 ya. Oke. Dari 210 itu kan untuk 10 buah. 10. Tapi yang terjual berapa? 4. 4. Berarti gimana tuh? 4 dibagi 10 dikali 210. 210. Ketemu 84. Gini ya? Oke. Sekarang kita jumlahkan ya. Oke, ini seandainya nggak ada angkanya. Ini juga masukkan ke sini. Oke. Anda perhatikan sini jadi berapa? 252 ya. Inilah consignment income-nya ya. Di sini Anda tulis 252. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Oke, itulah untuk soal pertama ya di bulan Juli. Sekarang kita di bulan Agustus. Nah, Anda perhatikan sekarang bulan Agustus. Bulan Agustus tadi 10 terjual 4, sisa 6. Dari 6 terjual 3 kan? Ya. Yang 3 kulkas itu dijual berapa, Nak? 370 ya. Berarti ini 1 sampai 31 Agustus ya. Oke, berarti apa judulnya kalau dari sisi si consignee not separately? Masih kredit ya, account receivable pada ya sebesar 3 dikali 370 ya. Oke. Dari consignor book nggak ada kan? Kemudian tandingkan sama purchase COGS-nya. Purchase pada si Duncan. Berapa ini kurang komisi? 8
840. Oke, 3 dikali 280 ya, 840. Kemudian apa lagi? Penagihan piutang ya. Apa Iya. jenis jurang penagihan piutang? Cash pada AR. Pada AR ya. Account receivable. Sebesar berapa katanya bulan Agustus ditagih? 600. 600. Oke. Dari consignor book nggak ada ya. Sekarang penyelesaian ya, penyelesaiannya Anda lihat laporannya berapa uang yang dikirim? 330. 30. Berarti jurnalnya Duncan pada Cash. sebesar 330. Ini juga 330 ya. Dari si konsainor karena dia sudah menerima laporan dari konsaini kan? Apa jurnalnya? Cash. Sebesar 330 kan? Ada piutang nggak? Ada Berapa piutangnya? 1360. 1360. Apakah benar? Nah, coba Anda lihat di situ, nah, kan 850 kan sisa uang belum dikirimkan yang 2017. 2000 berapa? Itu di soal Anda? 19 ya? Atau di bulan Juli ya? Di bulan Juli 250 kan? Ditambah penjualan berapa? 840. 190 kan? Uang yang dikirim berapa? 330. 30. Oke, sekarang kita ini kan itu sudah akumulasikan, coba Anda perhatikan di sini. Di sini apa nak? Sales kan? Sales ini berarti si consignment out ya? Iya, Pak. Consignment out. Nah, berapa consignment out-nya? Sebesar penjualan kan? 1110. Berapa nih penjualannya tadi? 4 dikali 3 ya? 3 dikali 70. 280 berapa? 370 ya? Iya. Oke, ya, 1110. Benar? Iya. Oke. Berarti sini berapa airnya? Selisihnya? 780. Nggak sama? Ayo, dari mana? Coba. Iya, yang ininya ya. Ini tadi sebesar berapa tadi, Nak? Penjualan yang diakui oleh si konsignor yaitu 3 dikali 280 ya. Sama tadi ke sini ya. Yaitu 540 ya. Jadi AR-nya tinggal 510. Ya. Nah, ini kalau soalnya nggak ada komisinya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat consignment income-nya. Oke, berapa consignment income-nya yang sini Anda lihat? Consignment out pada consignment income. Ya. Berapa kira angkanya? Oke, sama di sini. Ini di bulan Juli tadi ya. Ini di bulan Agustus. Nah, berapa tadi saldonya di sini? Yaitu sebesar 840. ya, dikali 280. 280.
Ya. Kemudian bebannya berapa ditanggung di sini? 3 dikali 196. 3 dikali 196 ketemu 588 ya. Boleh ya. Di sini 196. Sini 0 ya. Dapat ini 3 dikali 196. Oke. Di sini ini ya. Oke, berikutnya dari si ini konsa ini berapa beban yang dibebankan, yang di charge? 3/10 dikali 210. 3/10 dikali 210 ya, sebesar 63. Oke, di sini 63. Jadi consignment income-nya sebesar 189 ya. Oke. Ini 189 ya. Oke, ini jawaban soal pertama ya. Nanti bisa jadi nanti diminta pembukuan si konsaini sama konsainor menggunakan separately atau konsaini dan konsainor menggunakan not separately atau seperti ini ya, konsaini book not separately, si konsainor book yang separately ya. Ini kalau belum terbiasa emang ragu-ragu ya nyapaan gitu kan, nanti juga akan terbiasa. Oke. Sampai sini paham ya? Coba Anda baca lagi ya, saya usahakan 3 soal dibahas hari ini ya, karena dia cuma 1 pertemuan kan? Iya, Coba soal si setelah siapa tuh Nadia, soal Wilson ya? iya Pak, ada Wilson. Wilson, dibaca dulu, nanti Anda baca-baca lagi ya jawabannya.
Oke, si Wilson. Siapa ini konsainornya? Si Wilson ya? Kosong. Konsainnya siapa? Cover book. Verbuk. Oke, apa barang konsinyasinya? Buku. Manajemen Oke, ensiklopedia. buku ya. Oke. Ya, Kemudian berapa barang konsinyasinya, Nak? 100. 100. 100. Berapa yang sudah terjual nanti? 60. Berarti sisa 40 ya. Berarti ini incomplete ya. Iya. Oke, diminta apa? Pembukuan si konsainor dan konsaini menggunakan separately. Kemudian pembukuan si konsainor dan konsaini menggunakan not separately ya. Benar? Ya, yang nomor 1 ini perkiraan laporan penjualannya ya. Nomor 2 ini pihak konsini menggunakan dihitung sendiri, maksudnya itu ini ya terpisah dan tidak terpisah. Yang kedua dari pihak konsainor terpisah dan tidak terpisah. Itu artinya ya. Oke, sekarang kita jawab bareng-bareng soal kedua. Anda perhatikan. Masih yang sama. Sudah kelihatan Excel-nya? Sudah. Udah, Pak. Oke. Sekarang kita masuk dulu yang separately. Ya, separately. Ini yang siapa namanya? Consignee, book, sama consignor, book. Nah, ya. Oke. Mulai dari awal, tanggal berapa dikirim? Atau pengiriman barang? 8 Desember. Desember ya. Oke, ini yang separately, Nak. Kira-kira apa judulnya? Bagi si konsainor, konsaini? Memorandum. Memorandum. Oke, coba deh berurutan pada suaranya. Absen pertama. Bagi konsainor? Consignment out pada inventory. Oke, consignment out pada inventory. Oke, berapa? 100 dikali. Berapa kosnya di sini? 25. 125. Oke. 2.500. Benar? Benar. Oke, ya absen 2. Kira-kira apa lagi sini, Nak? Absen kedua? Iya, Pak. Kira apa lagi nih transaksinya? Ada Penjualan biaya Pak. ya, biaya pengangkutan kan dan pengepakan ya? Atau Iya, packing kan? Dia kirim Iya. barang kan? Nah, dia ngirim barang si konsainor, ada biaya pengepakan dan biaya pengangkutan. Berapa, Nak? 200? 285 bukan? Oke, ya, boleh ya. Kita buat sini break ya. Sebentar. Biaya angkutnya berapa? Biaya angkutnya
biaya pengiriman oleh pihak konsinyur itu 200 sama biaya pengepakannya 85. Pengirimnya 200, pengepakannya 85. Oke. Jadi gimana jurnal itu? Bagi si konsa ini? Jurnalnya berarti kalau buat konsaini itu consignment in bukan, Pak? Itu biaya dari siapa? Dari konsa ini apa konsainor? Siapa yang melakukan biaya, nak? Konsignor. Nah, berarti si konsa ini no entry kan? Oh, Dari jurnal iya, Pak. ya. Iya. Bagi konsainor berarti consignment out pada Break out. break out ya. Oke, berapa ini? 28? 285. Oke. Kemudian absen 3? Ya, Pak. Penjualan, Pak. Penjualan ya. Apa bagi konsa ini? Cash pada consignment in. Cash pada Consignment in. Oke. Berapa? 60 dikali Berapa? 60 dikali 495 ya? 4,5 ya? 49? 4,5. Oke, 2970 ya. Ya. Kemudian udah komisinya? Oh, komisinya. % dari penjualan itu di consignment in pada commission. Oke. Apa? Consignment in pada commission. Consignment in pada commission income. Ya, Berapa? 30% kali 297. 30% dikali harga jual tadi, Pak. 290. Ini ya. Ya. Oke. Bagi konsainor ada nggak jurnalnya? Nggak ada. Nggak ada. Tadi ini biaya kirim doang atau apa sih tadi, Nak? 285 ini? Pengepakan. Oh, ada pengepakan ya. Oke, berarti freight and packing ya, boleh. Di sini berarti ada cash ya. Untuk biaya pengepakan ya. Ini berapa nih? Dikirim berapa dikirim? 200. 200. Berarti untuk biaya pengepakannya 85 ya. Oke, ya. Berikutnya absen 4. Penyerahan hasil penjualan kepada konsinyur, Pak. Oke, penyerahan ya. Iya. Penyelesaian. Oke, apa lagi kira jurnalnya, Nak, bagi konsa ini? Consignment in pada cash, Pak. Oke, consignment in pada cash. Berapa? 1994. 1994. Oke, dari mana itu? 2970 dikurang komisinya, dikurang biaya packnya 85. Oke. Tadi biaya apa lagi yang dikeluarkan oleh si ini, Nak? Oleh si konsa ini? Ada yang ketinggalan nggak?
Ya angkut, Pak. Oh, biaya angkut. Ya. Iya, Oke, biaya pada sini ada biaya angkut. Hmm. Oh ya, salah bentar dulu. Ini dulu ya, biaya angkut. Berarti ini freight. Biaya kirim oleh ini ya. Biaya kirim oleh konsinyi. Boleh. Berapa tadi biaya angkutnya? 30. 30. Berarti apa judulnya? Biaya angkut. Nah. Consignment Out to the cash. pada Consignment in pada cash. oke, sebesar 30. Ya. Nah, baru ini. Berarti sini berapa consignment in pada cash-nya? 2049. 2049 dari mana? 297 kurang 2970 dikurangi 8. 30 dikurangi 891 ya? Ya. Dapat 2049 ya. Sekarang kita menutup consignment in-nya. Oke. Sedangkan dari pihak si consignor apa judulnya? Bentar, Pak, tadi. Cash consignment out pada consignment out. Oke, cash consignment out ada consignment out ya. Oke, cash-nya berapa? Sebesar 2049 ini kan? Iya. Oke. Consignment out di kredit sebesar penjualannya berapa penjualannya? 891 tambah 30. Hah? Berapa penjualannya? 2970 kan penjualannya? Benar nggak? Iya. Ya kan? Iya. Berapa selisihnya ini? Selisihnya 921. dari mana 921? 891 ditambah 30. Iya, paham ya? Oke, sekarang kita mencari income-nya, Nak. Consignment out pada consignment Income. Berapa? Ini tadi saya ketahuan Pak, jadi kurang paham yang dikuranginnya berapa dari totalnya. Oh gitu ya, kita bahas ya. Tadi salesnya berapa Nina? 270. Ya, salesnya berapa? 270. 2970 ya? Iya. Oke, 2970. Kemudian beban oleh si siapa namanya? Oleh si consignor berapa, Nak? Beban yang dikeluarkan oleh consignor. Kan ada beban si barang kosnya sih kan, kosnya. Kosnya berapa? Tadi berapa tadi barang dikirim? 100. 100. Yang terjual berapa? 60. 60. Berarti sini 60 dikali Ini harga pokoknya Pak berarti? harga pokoknya, nah kan COG itu harga pokoknya kan? Iya, 25. Nah, 10 kali 25. 25. Paham ya? Ya. Oke, apa lagi, Nak? Ada nggak biaya yang dikeluarkan oleh si konsignor lagi? Ada. Ada ya? Biaya apa tadi Ya. itu? Freight out sama apa biaya pengepakan. Oke, freight sama packing ya? Berapa? 285. 285 itu kan untuk? Oh, untuk 60. Oh, 285 itu untuk 100 kan? Oh ya. Nah, yang terjadi berapa? 60. 60. Berarti 60 dibagi 100. 100 dikali 171. 85. 60. 171. Sampai ini paham ya? Nah, sekarang biaya oleh siapa namanya? Si konsignor apa ya, Nak? Oleh si konsignor. Pengiriman. Pengiriman ya, freight berapa? 30. 30. 30 itu untuk 100 kan? Iya. Berarti proporsionalnya berapa? Total jadi 18 Pak, 60 per 100. Oh iya, 60, 100 dikali 30. Ini ya. Oke, berikutnya apa lagi? Komisi ya? Iya. Komisi itu kan beban bagi si konsignor kan?
Benar nggak? Pendapatan bagi konsaini, beban bagi konsainer, benar nggak? Oke. Iya. Sekarang komisinya berapa? 891. Berapa? 891. Dikalikan 60 lagi nggak? Oh. Nggak perlu. Enggak. Tapi kan dari penjualan kan? Iya. Oke, sebesar 891. 1. Oke, sekarang kita kalkulasikan. Tiga 90. Sampai sini udah paham? Pak. Oke ya, 390. Oke, selesai ya. Sekarang kita masuk yang not separately. Ya, absen berikutnya. Pengiriman Sebentar. Pengiriman. Apa ini nak di konsaini book? memorandum. Memorandum ya. Di konsainer book? Memorandum juga. Memorandum juga. Yuk next, absen berikutnya. Freight and packaging. Freight and packaging ya. Konsaini book? Ini memorandum. No entry. Ini ya oleh si konsainer kan nak? Berarti no entry ya? Ya, no entry. Bagi si konsainer book? Juga no entry ya. Oke, tapi kalau Anda tulis freight juga boleh ya. Kemudian absen berikutnya. Biaya kirim oleh konsaini. Halo, ada orangnya? Yang lain dengar nggak? Saya nggak dengar ya. Oke. Absen berikutnya. Ke toilet Pak. Ini yang mana Pak? Yang biaya kirim. Berarti ya konsaini booknya no entry Pak. Bentar. Ini yang biaya kirim oleh si konsaini. Oh, yang ditanggung konsinya. Berarti nama sebentar. Wilson, nama Wilson pada cash. Iya, Wilson pada cash sebesar yang 30. Bagi konsainer? No entry. Oke, ya absen berikutnya. Saya Pak. Penjualan. Cash pada sales. Cash pada sales berapa? 2970. Oke, apa lagi? Di sini langsung? Masih ada yang sama? Di sini langsung apa? Purchase. Pada Wilson. Wilson. Apa? Setelah dikurang komisi. Ini setelah kurang komisi. Komisinya kan 891 ya? Iya, Pak. Jadi berapa? COP-nya? Ini ya, atau ini dikurangkan sama ini ya. 2079. Ya, next. Wilson, penyerahan hasil. Yang komisi nggak ada ya? Nggak ada. Terus yang penyerahan? Wilson pada cash. Wilson pada cash. Pada cash. 2049.
2049 sama ya? Iya. Oke, dari mana 2049? Dari consignment 2079 dikurangi ini ya. dikurangi 30. Oke, dikurangi dari 30. sisi konsignor Cash pada cash-nya cash berapa? Cashnya 2049. Ini not separately. Tadi di sini ada consignment out 921. 921 ini kita pecah kemana aja? breakout. Frag-nya berapa? Bukan Breakout. frag out ya, tapi ini frag in kan? Break in. Berapa frag-nya? Tadi 30 kan, Nak? 30 kan biaya kirimnya kan? Yang terjual berapa? 60. 60. Berarti berapa sini? Berarti 60 dibagi 100 dikali 30. Ya, dapat 18 ya. Oke, sedangkan yang sisanya berapa? Berarti sisa berapa itu? 12 ya? Iya. Ya kan? 12 itu kan masih ditangguhkan ya, masuk ke dia merchandise on consignment. Ya. Sebesar 12. Berapa 12 ini tadi? Berarti 40 dibagi 100 dikali 30. 30. Apalagi? Komisi di berapa komisinya? Komisinya 891. 891. Oke, berarti kreditnya apa? Tadi kan kalau seperti ini kreditnya konsumen out. Berarti sini apa kreditnya? Sales. Sales sebesar 2970. Ya. Pengakuan? Yang sisanya. Sisanya kan inventory pada income summary kan? Iya. Yang 40 lagi ya, boleh kita buat sini. Merchandise on consignment. Pada income summary. Boleh ya, income summary karena kita periodik boleh ya. Berapa ini? Sisa 40 kan? 40 dikali tadi berapa cost-nya? 25. 25 ya. Oke, berarti kan 1000 pada 1000 ya. Oke, tadi ada biaya angkut yang ditangguhkan berapa? Biaya angkutnya berapa tadi biaya angkutnya? 200 ya? 200 ini kan untuk 100, betul nggak? Iya. Nah, berarti sisanya berapa sini yang ditangguhkan biayanya? 40? Ya kan? Berarti sini break out ya. Berapa break out-nya? 200 kali 40%. Atau 40 per 100. 100. 80 gitu? Iya. Masa? Tadi biaya angkutnya berapa ini? 80, oke. Ya, sekarang packing berapa packingnya? Packing kan untuk 100 ya? Iya. Nah, berarti apa namanya? Untuk 40-nya berapa? Untuk 60-nya atau 40 di sini? 30 kali 40 per 100. Berapa itu dapatnya? Dikali 85? 85 kan? Kali 30. Biaya packingnya apa biaya packingnya? 85 kan biaya packingnya? Oh iya, 85. Oke ya. Dapat 34 ya. Jadi berapa sini merchandise on consignment-nya? Ya, itu sebesar 1.114 ya. Oke, inilah 2 soal.
yang separately sama not separately ya. Sebentar, saya absen dulu. Ya, halo? Halo? Iya, Pak. Di sana? Gimana, susah Halo, Pak. materinya? Consignment? Enggak ya? Karena enggak dibuat cuma 1 minggu doang RPS-nya ya. Oke, berarti minggu depan kita sudah masuk materi baru liquidation. Nah, tapi saya kayaknya enggak membiarkan seperti itu aja ya. Mungkin pagi minggu depan ya, saya akan bahas dulu 2 soal ya. Karena nanti Anda masih bingung sepertinya ya. Harus ada, nanti saya ajarkan materi yang ada soalnya uang muka ya, kemudian bagaimana ada retur. Oke nak? Ya, artinya besok tidak ada kuis minggu depan ya. Siap, Pak. Nah, berarti saya membahas soal dulu ya. Soal kira-kira 2 itu apa tadi tuh? Yang ada returnya, yang ada uang mukanya ya kan? Atau jenis soal lainnya ya. Baru saya masuk ke materi partnership liquidation. Nah, sebenarnya partnership liquidation itu sudah Anda pelajari ya di pengakun ya. Benar nggak? Ya, lupa terus ya. Oke, nggak apa-apa. Itu sudah pelajari di pengakun ya, 4 konversi. Nah, itu nggak terlalu susah ya materinya. Mudah dinalar. Ini materinya nggak susah ya. Mungkin mahasiswa bingung mana yang separately, mana yang not separately, ya kan? Mana yang di jurnal dan mana yang tidak perlu di jurnal. Oke, itu perlu latihan. Oke, jadi ini 2 soal nanti saya kirim jawabannya. Nah, karena udah kita bahas ya, Anda ulang-ulang terus ya, Anda ulang-ulang kerjakan latihannya ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi soal, kira-kira 2 soal ya, yang bervariasi. Sampai sini bisa dipahami, Nadia? Insya Allah bisa, Pak. Alfil? Bisa, insya Allah. UI, aman? Kamu jual duren? Insya Allah aman, Pak. Oke. Ini kenapa ya setiap saya ngajar itu izin ke toilet. Kenapa Anda nggak prepare ya di awal? Ya. Next meeting yang izin ke toilet saya anggap alpha ya. Oke, kesepakatan ya. Anda kan ketemu saya lagi sisa 5 pertemuan lagi kan? Iya, Pak. Yang izin ke toilet saya anggap nggak hadir ya. Walaupun Anda tulis apa di e-learning di LMS itu hadir, saya buat nggak hadir lagi. Bisa dipahami ya? Siap, Pak. Oke ya. Teman-temannya aja yang on cam, yang nyatat belum tentu ngerti. Apalagi ke toilet itu kan makan waktu berapa lama ya? Walaupun Anda sudah merecord, tapi kan beda fight-nya ya. Benar nggak? Ya. Kenapa beda? Mungkin aja Anda tiduran dengar recordingnya ya. Beda sama yang kita berdiri fokus, gini kan? Duduk ya, itu akan berbeda ya. Oke, 2 materi sudah selesai. Nanti seperti tadi ya, akan kita review lagi di next meeting. Nggak perlu kuis ya. Tadi bisa kuisnya? Saya belum cek. Telat ngumpulin, Pak. Apa? Telat ngumpulin? Iya. Nah, ya sudah ya. Saya memang kalau telat tetap saya baikin juga ya. Tapi selalu begitu tiap semester ya, minta telat saya baikin ya. Penting benar jawabannya. Oke? Iya, Pak. Yang HON berat sudah dikumpulkan tugasnya, Nadia? Sudah di akun LMS masing-masing, Pak. Sudah ya. Beberapa sudah saya bahas kan, sama ya? Iya. Oke ya. Mungkin ada soal itu ya, kebakaran, benar? Ada soal kebakaran di situ? Iya, ada, Pak. Bukan konsepnya kayak AKM lagi kan? Gimana kalau kebakaran, Iya. gitu ya persediaannya, ya?
Oke, tetap semangat ya. 6 berapa ini? 27. 27 ya. Anda tahu sekarang kabarnya ya. Teman-temannya banyak COVID ya. Udah ada tahu Iya, kabar? Pak. Iya kan? Alhamdulillah kelas ini nggak ada ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kelas yang saya ajarkan ada ya, nggak hanya 1 orang, lebih ya. Jadi tetap dijaga kesehatannya ya. Tetap semangat ya. Jangan apa ya istilahnya Nadia, demotivasi ya. Ya, Siap, sama Pak. nak kayak gitu juga. Sebenarnya saya malas juga ngajar. Sebenarnya ya, bosan ya kan ini terus diajarin kan? Ya kan, benar nggak? Sama kayak Anda. Apalagi Anda udah semester akhir kan, kayaknya males banget. Sama ya. Mungkin Anda sekarang udah lagi apa nih? Revisi KTPA? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama, saya gitu juga ya. Saya malah ke internasional ya kan? Di-reject. Terus benar nggak ya? Tapi tetap semangat ya. Sama penelitian juga. Ya, jadi jangan anggap beban ya, dinikmatin aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Diulang lagi materinya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak.